Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi yang sangat sejuk ini kita kembali dapat bersua bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang apa itu Al-Quran, hakikat Al-Quran yang sejak kecil kita pahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita sebagai umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun walaupun kita yakin dan kita tahu ini tentang Quran, sejauh manakah pemahaman kita tentang apa itu Al-Quran, apa hakikat Al-Quran, ya? Dan ini penting untuk kita ketahui supaya jangan sampai ketika orang bertanya, ya apa kitab suci kalian? Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kita nggak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Apa pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara etimologi? Ya, kembali bahwa Al-Quran adalah berasal dari bahasa Arab. Asal katanya qara'a yaqra'u, membaca. Maka muncul nanti ya definisi yang banyak diungkapkan oleh para ahli-ahli tentang apa itu Al-Quran. Ya. Qara'a, membaca. Maka secara bahasa etimologi qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu Quran adalah bacaan. Ya, bacaan. Namun pengertian secara istilah dalam agama kita, Al-Quran adalah Al-Kitabu Munazzalu ala Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Quran adalah kitab suci yang diwahyukan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita membacanya dianggap sebuah ibadah kepada Allah. Nah, ini betul bahwa kalau kita baca Quran jangankan kita satu juz ya, satu ayat, satu huruf pun kita baca mendapat pahala 10 pahala kebaikan. Kalau kita baca nun, satu huruf 10 pahala. Kita baca hamim, 2 huruf 20 kebaikan. Alif lam mim 30. Nah, bagaimana kalau kita baca satu surat, satu juz, khatam Quran 30 juz, Masya Allah. Begitu banyak Allah limpahkan kebaikan buat kita semua. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, Al-Quran adalah bacaan secara bahasa ya, namun secara istilah, secara pengertian dalam agama atau dalam para ahli Quran banyak sekali. Ya, diantaranya Muhammad Ali As-Sabuni, ya, Dr. Subhi Soleh, kemudian Syekh Muhammad Khudari Baik, itu bisa kalian lihat buku kalian, kalian baca saja ya. Kemudian nama lain Al-Quran, ternyata banyak namanya tuh, bukan hanya Al-Quran ya. Ada Al-Quran disebut sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk. Ya, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, inilah Quran ya Muhammad, ya, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudal lil muttaqin, dan sebagai petunjuk, huda ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian juga ada namanya Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang salah dengan yang benar, yang hak dengan yang batil, yang boleh yang tidak boleh, yang haram, yang halal, itu semua ada penjelasannya dalam Al-Quran yang namanya katanya Al-Furqan. Kemudian ada juga nama lain Quran yaitu Asy-Syifa, ya. Asy-Syifa sebagai penyembuh, sebagai obat, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya ada syifa sebagai obat, wa rahmah, dan rahmat Allah buat kita semua. Makanya banyak ayat-ayat yang kita gunakan oleh ulama mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit. Ya, kalau para ahli itu pengobatan ruqyah itu banyak ayat-ayat yang memang ditetapkan oleh ulama berdasarkan ijtihad mereka, berdasarkan keilmuan mereka, digunakan untuk penyembuhan dari beberapa penyakit. Kemudian ada lagi nama Al-Quran adalah Az-Zikra, ya, yaitu pengingat, peringatan.
Ya, kadang-kadang kita ini manusia suka lupa, ya, ngelakuin yang tidak baik, ya, yang makruh, kita lalai, kita terlena. Kita baca Al-Quran, dia akan mengingatkan kita, oh ini nggak boleh, ya ini jangan, ini tidak baik, kita jadi ingat. Zikro, peringatan. Kemudian ada juga nama lain Al-Quran adalah Alkitab, yaitu sesuatu yang ditulis, ya. Tadi itu Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Alkitab, asal kata bayak tubuh, kitaban, tulisan, kataba, menulis, ya. Maka Al-Quran adalah Alkitab, ya. Kemudian nama lainnya apalagi Al-Quran itu, yaitu sebagaimana diungkapkan di banyak buku-buku dan referensi, yaitu Al-Hikmah, ya. Apa itu hikmah? Yaitu kebijaksanaan. Bisa juga hikmah itu ya ilmu, ya nasihat dan sebagainya. Kemudian Al-Bayan, yang artinya sebagai apa? Bayan, penjelas, penerang, penjelasan daripada segala macam kegelapan kita dalam memahami kehidupan ini. Kita nggak tahu tentang apa, masalah apa, hukum apa. Kita tanya, kita lihat kepada Al-Quran, dan kita minta penjelasan kepada para ulama kita. Jangan membaca Quran kita tafsirkan sendiri tanpa bantuan orang yang ahli, yang ada akan menyesatkan, ya. Inilah pentingnya kita mengaji kepada ulama, kepada ustadz yang betul-betul memahami tentang Al-Quran. Kemudian ada lagi nama Al-Quran yaitu An-Nur, ya. Sebagaimana nama saya, ya, Nur, yaitu cahaya, Masya Allah. Nur hidayat, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nur cahaya. Banyakin baca Al-Quran, wajah Anda akan penuh dengan cahaya. Fadilah memandang mushaf, ya, keutamaan memandang Al-Quran itu ada pahalanya. Ya, memandang Al-Quran walaupun kita belum sanggup membaca secara baik, tapi jangan segan untuk membuka mushaf kita, membaca Al-Quran kita. Maka orang yang banyak baca Al-Quran kelihatan wajahnya bercahaya, sebab dia banyak melihat kalamullah, melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran ini. Maka Al-Quran sebagai cahaya. Rumah yang di dalamnya dibacakan Quran penuh dengan cahaya kebaikan. Tapi rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Quran sedikit pun, na'udzubillah, banyak sekali kejelekannya. Sahabat yang mulia dan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan hakikat Quran, bahwa dia adalah betul-betul petunjuk, pegangan hidup kita, ya, way of life, ya, state of thinking, bagaimana cara berpikir kita, bagaimana aturan main kehidupan kita. Islam punya Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabatku yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita menyimak penjelasan ini, mudah-mudahan semakin bertambah pemahaman kita, keilmuan kita, dan kita tebarkan kebaikan. Jangan lupa lakukan kebaikan walaupun hanya sedikit, sebab yang sedikit ini, ya, kalau kita lakukan dengan istiqomah, menjadi nilai pahala yang begitu dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.